Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang keberuntungan. 3 keberuntungan kamu di bulan Maret. Seperti apakah itu keberuntungan kamu? Semoga keberuntungan itu sesuai dengan harapan kamu ya. Oke, amin. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Kita akan ambil 3 kartu keberuntungan untuk Gemini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat. Wow, ada happy family. Nah, kita akan coba buka dulu kartu klarifikasi dari kartu tarotnya ya, biar langsung bisa kita klarifikasi nantinya. Fokuskan seseorang jika ada orang yang kamu pikirkan saat ini, karena secara otomatis energi dia akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Dan buat teman-temanku yang ingin personal reading, bisa cek kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Oke. Biasakan nonton mendengar readingan ini sampai habis, karena nantinya aku mungkin akan membuat suatu pertanyaan, akan aku buat di komunitas, dan jawabannya mungkin ada di setiap readingan ini ya, baik itu zodiak apa saja nanti akan ada di sini. Untuk mencapai 100.000 subscriber ya, aku akan membuat mungkin memberikan personal reading free ya untuk teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar atau dengan cepat nantinya. Oke, kita akan ambil 3, 2, 1 lagi ya. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Jadi tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di kartu bottom of the deck, aku melihat ada kebahagiaan, happy family. Ya, kamu akan bahagia dengan keberuntungan yang akan kamu dapatkan ini. Dari kejenuhan ya, kehidupan yang kamu jalani, mungkin pasti ada lah ya, namanya hidup, itu pasti akan turun naik atau berputar. Ada kalanya mungkin kamu mengalami suatu kesedihan, kekecewaan, tapi pada akhirnya kebahagiaan inilah akan kamu dapatkan ya. Apalagi mungkin dalam hal biduk rumah tangga ya. Nah, itu pasti terjadi konflik. Akan ada terkadang kalau kita punya anak, itu masalah itu datang dari anak. Sabar nggak kita menghadapi anak? Terkadang cobaan itu dari anak. Terkadang cobaan itu mungkin dari rezeki atau dari yang lainnya ya. Tergantung bisa nggak kita mengatasi semua itu, dan ternyata ya mungkin salah satunya dari kamu atau beberapa dari kamu itu bisa mencapai kebahagiaan ya. Oke. Kita akan lanjut ya ke keberuntungan kamu yang pertama. Ada man holding a heart. Jadi ini keberuntungan kamu di mana seseorang mungkin akan memiliki hati kamu, atau kamu yang memiliki hati seseorang, atau cinta yang selama ini ya kamu harapkan, kamu inginkan itu terrealisasikan atau terwujud. Ya mungkin ada doa-doa kamu satu persatu akan terwujud. Salah satunya mungkin ini juga sebagai keberuntungan yang akan kamu dapatkan di bulan Maret ya. Nah ini dia, man holding on. Laki-laki yang memiliki hati kamu.
sudah megang hati kamu, mendapatkan hati kamu, atau seorang perempuan gitu ya, sama aja. Ini sih nggak tergantung ya, tergantung gendernya kamu ya. Tidak harus sesuai dengan yang ada di kartu gendernya. Oke? Nah, di sini klarifikasinya, mhm, ada King of Wands, ada Four of Wands, ada Six of Swords. Nah, pernah sih ya, yang aku katakan, ini sinkron dengan kartu bottom of the deck. Di kartu tarot, kamu pernah mengalami kesedihan, kekecewaan. Memang tidak dipungkiri juga, kamu juga pernah ketemu dengan orang yang salah, orang yang manipulatif, atau orang yang mungkin udah menjalin hubungan dengan kamu sejak lama, tapi tiba-tiba pergi begitu saja. Atau seseorang yang dekat dengan kamu terungkap, dia menghadirkan orang ketiga, atau seseorang itu sudah punya pasangan. Nah, ya, ya di situ akhirnya kamu merasa ingin pergi dari kondisi itu, ingin pergi dari situasi itu. Dan ya, dan aku melihat di kartu Six of Swords ya, apa yang kau pikirkan itu terjadi. Ternyata seseorang membawa kamu pergi dari situasi itu. Ini juga sebuah keberuntungan. Inilah dia, seseorang yang memiliki hati kamu, dan dia bisa berhasil ya untuk membawa kamu lari atau pergi dari situasi yang begitu sangat menyakitkan kamu. Ya, syukur, alhamdulillah ya, bersyukur. Arti kata mungkin juga dimana memang kamu sudah mengafirmasikan, kalaupun aku disakiti, kalaupun aku kecewa, cukup ini hanya sebatas kekecewaan saja. Aku tidak ingin meratapi. Nah, dengan begitu akhirnya keberuntungan kamu itu akan kamu dapatkan, akan kamu miliki ya, terhadap seseorang yang memiliki hati untuk kamu. Ini dia. Dia sudah membawa kamu pergi gitu ya. Dan pada akhirnya saat dia benar-benar udah yakin membawa kamu pergi dari situasi itu, maka dia akan melakukan sebuah tindakan King of Wands. Dia akan benar-benar sudah apa, kayak mantap gitu ya untuk menikahi kamu. Dia kayak udah yakin kalau kamu itu akan menjadi milik dia, karena memang kalau seseorang sudah membawa kita menuju suatu kebahagiaan, arti kata dia sudah berkorban untuk kita demi kebahagiaan kita. Nah, itu bisa dikatakan orang yang tulus. Tapi kalau ada seseorang, misalnya seorang laki-laki datang ke kamu ya, dan ternyata dia suka on off, dia cuman hanya sekedar ya kalau dia butuh ya cari kamu, kalau enggak ya dia enggak ketemu kamu. Nah, itu bisa dikatakan, dikategorikan orang yang tidak tulus ya. Nah, tapi kalau ini dia tulus sama kamu. Semoga aja ya di bulan Maret nantinya kamu akan bertemu dengan seseorang ini, dan pada akhirnya dia akan melakukan apapun untuk kamu sampai kamu benar-benar mau menikah dengan dia. Atau di sini kamu yang laki-laki, kamu harus memperjuangkan seseorang ini. Kamu harus membawa dia keluar dari itu. Dan jika kamu yang punya masalah, dia seseorang yang mungkin bisa mengikuti ya apa yang kamu inginkan. Semoga aja ya. Adik kata kalau udah cinta, udah mirror ya, itu apapun akan bisa kamu dan dia lakukan bersama-sama ya. Dan pada akhirnya mungkin pernikahan akan menjadi milik kamu ya. Awalnya memang memiliki hati kamu ya, dan akhirnya dia juga merasa kalau kamu itu adalah orang yang layak untuk menjadi pasangannya. Oke, semoga ya. Nah, kita lihat di sini dari keberuntungan kamu yang kedua. Ini ada action. Nah, apa yang memang kamu lakukan selama ini itu memang membuahkan sebuah hasil. Dan kamu sebelum melakukan sesuatu, itu kamu benar-benar berpikir terlebih dahulu. Kamu tidak sembarang untuk melakukan apapun. Kamu cari tahu dulu nih, baik dan buruknya hal yang mungkin akan kamu lakukan. Ya, ini juga sebuah keberuntungan, dan kamu mungkin menjadi orang yang tidak gegabah. Ya, nah, karena aku juga melihat di sini ada, wow, ini luar biasa ya. Ada Five of Cup, ada Ten of Wands, ada Nine of Swords. Ini semua kartu-kartu yang menggambarkan masalah yang selalu muncul dalam hidup kamu. Salah satunya itu ada Nine of Swords. Kamu merasa pikiran kamu itu kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena terlalu banyak beban, tanggung jawab yang kamu pikul. Ya. Dan ini juga ada Five of Cup. Mungkin sebuah cinta kamu juga yang sudah berakhir. Tetapi sebenarnya di sini kalau kamu bisa bangun dari tidur kamu akan melihat ada sebuah harapan di sini. Ya, ada sebuah harapan di sini. Dan begitu juga kali ini. Kamu kan masih tetap berdiri. Padahal kamu udah memikul beban yang cukup kuat. Itu kamu bertahan. Itu arti kata kesempatan yang masih kamu miliki. Nah, dan akhirnya disinilah keberuntungan kamu, dan kamu bisa mengetahui ini baik dan buruk dari suatu keadaan kamu. Ya. Oke. Nah, ini juga ada Nine of Swords. Walaupun kamu merasa dalam apa ya, selalu terancam gitu ya, pikiran kamu itu kayak kekhawatiran, ketakutan ya, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi semua itu akan hilang.
karena kamu di sini mulai action. Ya, actionnya yang terpenting ya. Jadi jangan kamu fokus kepada masalah ini lagi. Dan aku juga berpikir ya, kalau masalah ini adalah sebuah keberuntungan. Kenapa aku katakan sebuah keberuntungan? Karena dengan inilah ya, kamu akan menjadi seseorang yang kuat. Kamu tidak akan menjadi rapuh orangnya. Ya, dan kamu benar-benar melakukan apapun yang menjadi satu kebahagiaan bagi kamu, kamu harus memperjuangkan. Dan kamu tidak ingin hal ini terjadi lagi di masa depan. Dan kamu sudah banyak belajar untuk hal ini. Oke? Ini keberuntungan kamu. Dan pada akhirnya masalah-masalah ini nantinya kamu akan merasa bersyukur adanya masalah ini. Kenapa? Dengan adanya masalah ini kamu akhirnya menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Nah, aku juga melihat keberuntungan kamu yang ketiga. Ada the garden and the gate. Kamu akan menemukan sebuah pintu untuk mencapai kebahagiaan, kesenangan, dan semuanya. Ya, ini dia. Kamu akan menemukan sebuah pintu itu. Kamu akan bahagia. Ini ada Three of Cup. Nah, ini juga. Ini dia. Ini terbaca ya, sebuah keberuntungan. Ini ada sebuah pertemuan nantinya yang akan terjadi. Mungkin aja di bulan Maret ya. Ini terjadi sebuah pertemuan. Pertemuan yang mungkin begitu membahagiakan. Pertemuan yang begitu menyenangkan. Tetapi pertemuan itu membuat kamu terjebak. Ya, terjebak dalam sebuah cinta atau dalam sebuah pemikiran seolah-olah kayak aku bertemu dengan dia. Tapi kenapa ya aku kok mikirin dia terus? Dan itu membuat keadaan kamu hancur. Ini sinkron kepada kartu kedua. Jadi merasa terjebak dalam pemikiran kamu sendiri. Kita kan berteman. Dan aku tahu kok dia itu punya pasangan. Ya, punya pasangan. Nah, tetapi keberuntungan mungkin akan berpihak kepada kamu. Di bulan Maret itu kamu mengetahui semuanya. Mungkin saja di bulan Maret itu juga ada harapan kamu untuk bisa bersama dengan dia. Kenapa? Bisa saja mungkin seseorang itu punya masalah dengan pasangannya. Mungkin saja dia mungkin lagi berkonflik juga, atau memang dia memang tidak berjodoh gitu loh. Setelah ketemu dengan kamu, makanya dia kepikiran sekali. Ini mungkin awalnya kamu ya, kok aku kepikiran dia? Kok mungkin ternyata dia juga mikirin kamu. Ternyata mungkin ada rasa antara kamu dengan dia, dan di sini ada harapan untuk kamu dengan dia bersama. Ya, ada desain, ada harapan. Seolah-olah hubungan kamu itu seperti direstui oleh semesta. Mungkin ini juga sih jalannya. Kamu ketemu dulu dengan dia, tapi pertemuan kamu saat seseorang itu punya hubungan dengan yang lain. Namun tiba-tiba aja hubungan mereka putus. Lalu dia kepikiran sama kamu, bisa saja ya. Itu terjadi di sini. Ya, banyak hal-hal yang sudah kamu lalui, kamu sudah lewati. Pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah petunjuk. Seseorang yang memang ada dalam pikiran kamu, itu akan bertemu dengan kamu, bahkan mungkin akan menjadi pasangan kamu. Makanya di sini ada happy family. Ada kebahagiaan yang benar-benar akan kamu miliki di sini. Oke. Nah, kita akan coba lihat lagi di sini ya. Buat teman-temanku. Apakah yang terbaca untuk 3 keberuntungan kamu ini? Apakah yang terbaca selanjutnya untuk oracle? Kita akan ambil 3 kartu lagi ya. Ya. Wow, accept compliment. Kamu akan mendapatkan sebuah penghargaan ya untuk diri kamu. Mungkin kamu benar-benar kayak tahu nih apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Ternyata kamu mendapatkan itu dari seseorang ya. Dan itu juga penghargaan untuk diri kamu setelah apa yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu. Kamu mencintai diri sendiri, kamu self love ya. Kamu benar-benar berusaha untuk menghilangkan semua energi negatif, dan ternyata disitulah kamu mendapatkan penghargaan untuk diri kamu sendiri ya. Dan akhirnya you are loved. Kamu akan selalu dicintai. Kamu akan selalu dicintai. Kenapa? Karena kamu benar-benar menjadi orang yang tulus, yang baik ya, memberikan rasa nyaman ya. Banyak orang yang bahkan ingin mendekat ke kamu, ingin menjadi pasangan kamu, ingin merasakan kelembutan, ingin merasakan ketegasan ya, mungkin ingin merasakan kenyamanan bersama kamu. Inilah ada seseorang itu ataupun banyak orang ya. Dan pada akhirnya ya space of yourness. Nah, kamu akan benar-benar membenahi semua kehidupan kamu untuk kedepannya. Kamu benar-benar seperti menata kembali kehidupan kamu ya, dimana tadinya kamu merasa hidup kamu itu kayak nggak beraturan, berantakan, nggak ada planning. Sekarang kamu akan punya planning ke depannya. Listen to your body. Dan akhirnya kamu juga tahu apa yang diri kamu butuhkan, apa yang diri kamu inginkan. Ya, semua itu berawal dari
hal-hal yang kamu dapatkan di masa lalu, mungkin kesedihan, kekecewaan ya, dan itu juga yang akan membawa kamu kepada kebahagiaan ya, kepada eh, kesuksesan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terbaca ya buat kamu Gemini. Jadi apapun mungkin di sini yang terjadi pada kamu ya, kamu akan selalu mendapatkan keberuntungan. Kamu mungkin akan mendapatkan keadilan, kamu akan mendapatkan ya karma baik ya dari apa yang sudah kamu lakukan dulu di masa lalu. Kebaikan-kebaikan kamu ya, itu akan ada balasannya. Ya, ini juga termasuk keberuntungan kamu. Mungkin saja dengan kamu sudah tahu baik dan buruk sesuatu ya, maka kamu juga akan mendapatkan hal-hal yang baik juga nantinya. Oke? Nah, teman-temanku, apapun yang terbaca di sini ya, semoga buat kamu terhibur dan tercerahkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu readingan kita buat teman-temanku Gemini. Semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan. Semoga apapun yang memang aku katakan ini bisa kamu ambil hal yang positifnya, buang yang negatifnya. Ya, karena ini hanyalah energi yang bersifat prediksi dan ini baca secara general. Oke, Gemini, sampai ketemu lagi. Dadah.